Ya, pemirsa, ketahanan pangan nasional adalah salah satu kunci terpenting dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia lebih dari 1 tahun. Di awal pandemi, ketahanan pangan nasional disorot setelah Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan adanya ancaman krisis pangan dunia. Lantas, bagaimana keadaan pangan Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19? Ya, berikut ini akan kami sampaikan sejumlah infografik menarik untuk Anda. Ya, yang pertama, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan lihat dari sisi sistem pangan nasional. Ini adalah sistem pangan yang sedang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang utamanya. Yang pertama adalah pembentukan kedaulatan pangan nasional, kemudian kemandirian pangan nasional. Dengan ini, pemerintah pun membentuk ketahanan pangan nasional yang di dalamnya ada keamanan pangan nasional, di mana ini melibatkan ataupun nanti pada resultnya, hasil akhirnya adalah pembentukan individu masyarakat Indonesia yang lebih sehat, kemudian aktif, produktif secara berkelanjutan. Jadi memang apa yang kita makan apabila berkualitas juga membentuk bagaimana kondisi badan, kepribadian juga nanti yang akan terbentuk dengan kondisi pangan yang sehat. Dan selanjutnya pemirsa, kita tahu pandemi COVID-19 ini juga mengubah pola kehidupan masyarakat. Sejak awal pandemi COVID-19 dan juga penerapan dari kebijakan mobilitas masyarakat, usaha di bidang makanan dan kesehatan terbukti mampu bertahan. Bahkan permintaan produk pangan meningkat, khususnya produk pangan olahan, kemudian pangan kesehatan dan pangan fungsional. Termasuk juga dengan pola konsumsi dan juga cara perolehan produk kebutuhan sehari-hari. Dengan sistem ketahanan pangan Indonesia yang kuat, maka akan menghasilkan beberapa inovasi untuk mendukung kinerja pangan Indonesia. Ya, pemirsa, beberapa inovasi dari sistem ketahanan pangan ini menghadirkan juga beberapa subsistem agar menjadikan ketahanan pangan lebih terstruktur di masa pandemi. Kita akan simak dalam infografik selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah new normal ya dari sistem ketahanan pangan nasional, di mana terbagi dari beberapa subsistem. Yang pertama terkait dengan subsistem ketersediaan yang terdiri dari food estate, kemudian klaster pertanian, family farming, urban farming, kemudian ada reducing food loss, dan juga cadangan beras pemerintah. Berikutnya dari subsistem distribusi. Apa saja di dalamnya? Ada smart supply chain, kemudian simpul pangan, serta lumbung pangan masyarakat. Subsistem selanjutnya adalah subsistem konsumsi. Di dalamnya ada diversifikasi pangan, kemudian beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Selanjutnya reducing food waste. Dan selanjutnya juga ada keamanan pangan, serta penanganan rawan pangan. Ini adalah beberapa sistem ketahanan pangan nasional yang sudah dipecah begitu ya, dipilah-pilah lagi menjadi ketersediaan, distribusi, dan juga konsumsi. Dan COVID-19 pemirsa, kemungkinan ini juga masih akan berlanjut pada paruh kedua di tahun 2021. Ketahanan pangan pun merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan juga konsumsi. Sistem ketersediaan pangan ini berfungsi untuk menjamin pasokan pangan memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Indonesia, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Salah satu langkah strategis untuk memelihara ketahanan pangan nasional adalah melalui upaya mewujudkan kemandirian pangan. Ya, sistem ketahanan pangan yang berlangsung hingga kini berjalan dengan baik. Terbukti hingga Idul Fitri, stok pangan dan juga beras di Indonesia tetap terjaga dan aman. Seperti apa lengkapnya? Kita akan simak kembali dalam infografik selanjutnya. Ya, kita akan cermati dari ketersediaan stok beras menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Di mana kita tahu inflasi di bulan April yang terbentuk sekitar 0,13% ini juga terpengaruhi ya dari beberapa komoditas pangan. Ada beras, kemudian gula, bawang, daging, telur, dan ayam. Dan kita tahu stok yang dimiliki oleh Bulog untuk beras sendiri mencapai 1,2 juta ton, di mana serapan dari petani lokalnya sendiri mencapai 438.000 ton.
Ya, sementara di sisi lain, Kementerian Perdagangan juga sudah melakukan langkah antisipasi dengan menggelar pasar murah di 34 provinsi di Indonesia untuk memastikan bahwa menjelang Hari Raya Idul Fitri tidak ada kenaikan harga yang signifikan sehingga akan lebih memberatkan lagi kepada masyarakat Indonesia. Ya, Kementerian Pertanian pun juga memastikan bahwa stok beras nasional menjelang Ramadan kemudian Idul Fitri dalam kondisi aman. Hal tersebut disebabkan sebagian besar lahan padi di seluruh Indonesia sudah memasuki masa panen raya pada bulan Maret hingga April 2021. Dan untuk menjaga ketersediaan selama Hari Raya Idul Fitri, pemerintah turut melakukan pemantauan rutin serta juga akan mengadakan pasar murah komoditas utama melalui pasar mitra tani dan juga di pasar tradisional dengan bekerja sama dengan BUMN dan juga mitra pemerintah lainnya. Ya, jadi tidak hanya ketersediaan stok beras, beberapa stok komoditas pangan juga perlu dijaga dan diwaspadai agar tidak terjadi kelangkaan atau kenaikan harga di masyarakat. Di sisi lain, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pun menyatakan tidak perlu khawatir. Lantas seperti apa? Kita akan simak dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ini adalah beberapa hal yang perlu dicermati terkait dengan ketersediaan stok pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Statement dari Bapak Agung Hendriadi sebagai Kepala BKP Kementerian Pertanian yang menyebutkan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan pangan selama Idul Fitri 2021. Sebab upaya penyediaan pasokan pangan ini sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya dan skalanya pun secara nasional. Sementara kita lihat sudah dijamin ada 11 komoditas pangan dengan kondisi aman dalam artian tersedia dengan jumlah yang cukup. Dan beberapa komoditas di antara 11 komoditas yang tersedia tadi memang harus didukung dengan importasi oleh pemerintah sendiri. Di antaranya ada bawang putih, kemudian daging sapi atau kerbau, kedelai dan juga gula pasir. Ya, pemerintah melalui, kita tahu juga Kementerian Pertanian sudah memastikan stok pangan selama Ramadan aman hingga Hari Raya Idul Fitri 2021. Sebab pemerintah juga telah memastikan dan memetakan untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahan pokok pangan tersebut akan mengalami kenaikan harga menjelang Hari Raya Idul Fitri tiba. Di sisi lain, masih ada beberapa stok pangan yang tengah diproses secara impor guna menjaga kestabilan pangan. Baik, itu dia beragam langkah terkait dengan ketahanan pangan di Indonesia. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena kami masih akan kembali dengan infografik dan juga idea statement yang kami angkat tema menarik lain.